1. Sekarang pakai masker semuanya. Mana maskernya? Pakai maskernya, pakai facialnya kalau ada facial. Ayo. Besok nggak ada yang nggak bawa masker ya? Nah, pakai maskernya. Dami, mana maskernya? Hah? Besok dibawa maskernya. Dah. Sekarang kita belajar lagi tentang mizan dan sirot. Kita bahas yang kemarin. Halaman 55. Apa Royan joget? Udah? Mizan. Apa arti mizan? Mizan adalah timbangan yang disediakan oleh Allah setelah manusia dihisab, yaitu dihitung perbuatan baik dan buruk. Nah, hisab terhadap amal perbuatan berdasarkan pada kitab amalan baik dan buruk manusia di dunia. Jadi selama di dunia ini kita punya catatan amal baik dan buruk. Siapa yang mencatat amalan baik dan buruk kita? Siapa nama malaikatnya? Munkar dan Nakir? Munkar Nakir atau Rakib Atid? Kemudian sebaliknya, apabila amal kita itu buruk, maka lebih banyak timbangan kepada amalan yang buruk. Tapi kalau amalan kita baik, maka timbangannya itu kepada kebaikan. Nah, dalam surah Al-Zalzalah ayat 78, coba dibaca Ilham. Zarrotin. Oke, artinya? Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarat, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarat, niscaya ia akan melihat balasannya. Nah, jadi bila kita mengerjakan kebaikan walau kecil, zarah tuh sebesar biji sawi, gak nampak, kecil banget. Sebesar biji sawi, kecil banget. Jadi walaupun kita itu mengerjakan amalan kebaikan sedikit saja, itu ada balasannya. Begitu juga bila kita mengerjakan amalan keburukan walau sedikit saja, itu juga ada balasannya, ya. Nah, kemudian sebaliknya halaman 56. Sirot adalah jembatan menuju ke surga yang terbentang di atas neraka. Jembatan ini akan dilewati oleh setiap manusia.
orang Islam. Kalau orang kafir itu langsung nyemplung ke dalam neraka. Jadi ini surga, ya. Ini kita berdiri di sini, ini surga. Nah, di bawahnya itu adalah neraka. Nah, jadi kita melewati sirat, melewati jembatan tadi. Kalau jalan mau ke surga itu panjang sudah. Ya, panjangnya tergantung amalan. Kalau misalnya amalan kita baik, maka kita Seperti roket. seperti udah kayak itu superhero yang faster, siapa yang tahu, yang kilat banget. Nah, tapi kalau misalnya kita amalannya itu baik juga, buruk juga, nah itu seperti berjalan. Tapi kalau kita itu amalan baik buruknya itu, iya, nih dalam hadis disebutkan yang kita hafal kemarin, balagoni annal jisro adaku minasya'rati wa ahaddu minasaifi. Ini yang nggak kemarin ngirim audio nggak ada nilai. Yang ngirimkan audio Ustazah tahu udah ada nilai. Nah, aku mendengar bahwa sirot itu lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Secara logika kita, mungkinkah kita bisa menginjak sehelai rambut? Lebih tipis lagi. Tipis lagi. Gak mungkin kan? Nah, tapi dengan amalan yang kita punya, insya Allah kalau amalan kita itu banyak perbuatan baik, kita akan bisa melewati jembatan sirat walaupun dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, bisa jadi. Namanya merangkak pelan-pelan. Kalau secepat kilat, otomatis nggak terasa kan? Tapi kalau dia merangkak antara dua, kalau tidak jatuh, ya mungkin sampai dalam keadaan sudah babak belur. Kalau dia Islam, tapi amalan keburukannya lebih banyak, ketika di mizan kan ditimbang, rupanya lebih banyak amalan keburukannya. Nah, amalan kebaikannya tadi dikit. Nah, kayak ginilah, ini yang buruk, ini yang baik. Lebih tinggi amalan buruknya, otomatis dia mungkin akan merangkak ketika melewati jembatan sirat. Nah, ketika merangkak tadi bisa dipastikan mungkin jatuh ke dalam neraka. Tapi selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah, insya Allah dosa kita tadi dibersihkan dulu di neraka dan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ya disiksa dulu atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kan sudah dikatakan tadi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kita melakukan sesuatu, walaupun itu kecil, ada balasannya. Suka mencuri, balasannya apa? Dipotong tangannya di neraka. Suka berbohong, dipotong lidahnya nanti. Atau bercanda gimana? Nggak boleh ngeprank itu nggak boleh karena namanya berbohong. Nah, ngeprank itu kan kata lainnya berbohong, tapi dihaluskan sedikit bahasanya, ngeprank namanya, bercanda. Bercanda dalam kebohongan itu tidak boleh karena jatuhnya Nah, itu dia tujuannya sebenarnya apa? Sebenarnya ini memang Sarah tuh saudara dia sesama Muslim. Berarti kan sebenarnya Nabi Ibrahim tidak berbohong, kan memang sesama Muslim tapi sudah menjadi istrinya. Tapi kan dia mengatakan itu saudaranya. Saudara dalam artian sesama Muslim. Nah itu termasuk sebenarnya
berbohong yang diperbolehkan. Jadi ada yaitu tentang tadi demi menyelamatkan istrinya. Tapi kalau kita kaji lagi sebenarnya dia tidak berbohong Nabi Ibrahim. Tapi dia kan betul mengatakan kalau Sarah itu adalah saudara semuslim. Betul apa tidak? Betul. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi orang-orang yang melewati Sirat itu bermacam-macam keadaannya. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang sekedipan mata, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda, ada pula yang melewatinya seperti berlari, dan ada pula yang berjalan, dan ada pula yang merangkak. Itu yang gila tadi gimana tuh? Tadi kan kekuatannya. Begininya tuh tiba gitu ya. Dia nembak di bawah. Iya, gini. Dia mau pindah itu langsung di sana. Yang secepat apa? Ada yang terbang. Enggak, kalau misalnya dia yang berjalan, otomatis dia berjalan tertatih-tatih karena lebih tajam daripada pedang kan. Kalau dia merangkak apalagi, merangkak tangannya juga ikut, kakinya juga. Nah, dia merangkaklah pelan-pelan tuh ke surga. Nah, kalau misalnya ternyata amalan buruknya tadi banyak, lebih tinggi, otomatis tidak tidak memungkinkan juga dia akan jatuh ke dalam neraka. Hah? Apa? Nabi SAW dengan amalannya seperti itu, insya Allah dia yang secepat kilat. Kan setiap manusia tadi kan, setiap manusia akan melewati Sirat. Ya, masuk ke surga dengan merangkak, tergantung amalannya kan. Tapi kan kita tidak tahu merangkak di sini memang merangkak seperti yang kita kira atau bagaimana, ya kan? Sekarang yang kita tahu kan merangkak itu ya tangan, kaki seperti anak bayi merangkak. Tapi kan kita tidak tahu merangkak sebenarnya itu seperti apa, ya? Ya, bisa jadi. Ya. Hah? Enggak lah, kan sayang, nih, Ustazah kasih tahu. Setiap ada hadis dan ada dalil, sebenarnya akal kita tidak akan sampai untuk memikirkan itu. Misalnya nih, seperti sehelai lebih tipis daripada rambut. Kan kita memikirkan rambut tipis ya, rambut tipis. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan Sirat nanti, ya kan? Udah ada yang ke Sirat kan belum? Nah, jadi kita hanya wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau kata Rasulullah bahwa Sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, oke, kita imani saja bahwa Sirat itu memang lebih tipis daripada rambut, ya. Nah, yang menyebabkan kita itu terjatuh atau tidak itu hanya amalan kita yang menjadi penolong kita ketika menyeberangi Sirat. Itu adalah amalan. Gak ada yang bakal bantu kita kecuali amalan kita sendiri. Nah, Al-Quran kenapa? Kenapa? Menghafal Quran. Al-Quran itu menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Nah, syafaat itu artinya menjadi syafaat kita. Itu dia. Jadi kalau anak ustazah mau dapat syafaat, banyak-banyaklah membaca dan menghafal Al-Quran. Nih, tingkatan surga itu tergantung dengan
hafalan yang dimiliki. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa semakin banyak hafalan yang kita miliki, tapi itu harus mungkin ya, dan harus sejalan dengan akhlak, itu berarti kita semakin dapat peluang mendapatkan surga yang paling tinggi. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itulah gambaran di akhirat nanti. Kita akan ditimbang dulu di mizan, kemudian kita akan melewati sirat. Nah, apakah kita akan ke surga, apa jatuh ke dalam neraka? Hanya Allah yang dapat hanya amalan kita yang dapat membantu kita sendiri. Ingat nak, kita masuk surga itu pertama memang karena amalan, tapi yang paling penting kita masuk surga itu karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, seperti pelajaran akidah kita di kelas 3 dulu, ketika kita berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang taat kepada agama, itu bisa saja menjadi syafaat untuk kita. Karena apa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang tahu? Ketika dia sudah berada di surga, dia tidak menemukan sahabatnya. Nah, dia meminta kepada Allah agar memasukkan sahabatnya ke dalam surga. Nah, itulah kenapa? Karena itulah keutamaan kita berteman dengan orang-orang soleh. Seperti itu ya. Nah, oke, sekarang anak ustazah silahkan mengerjakan bagian 1, 2, dan 3. Halaman 57, 58. 1-5. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kerjakan di buku tulis. Di buku ini. Kenapa? Siapa tuh? Ya udah, kalau itu buku kakak antum, sekarang antum kerjakan di buku tulis. Kalau enggak nilai antum enggak ada nanti. Ya, jawabannya aja.